Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Masyarakat Dongne masih saja merengek melihat kapal yang sedang berlayar itu. Apakah ada kapal lain untuk kita? Ujar seorang anak kecil. Semua menatapnya dengan tatapan sedih dan kebingungan. Muyong dan Li Chang tiba di dermaga. Ia bertanya siapa saja yang ada di dalam kapal. Dan Yongxin menjelaskan bahwa kapal itu hanya berisi komandan militer serta pejabat tinggi Dongne. Mereka pergi tanpa membersihkan mayat yang tertinggal yang akan bangkit kembali saat matahari terbenam. Muyong lalu menanyakan apakah masih ada kapal lain, namun dijawab bahwa semua kapal sudah terbakar semalam dan hanya kapal itu yang tersisa. Mendengar itu, emosi Li Chang benar-benar meluap. Ia berkata bahwa mereka semua harus segera mencari tempat persembunyian sebelum matahari terbenam. Muyong menyarankan untuk bersembunyi di barak kemarin dan membongkar pagarnya untuk memperbaiki kapal. Namun sayangnya hal itu sudah dilakukan lebih dulu oleh para aparat yang jahat itu. Sobi menyarankan untuk bersembunyi di Jiyulhon. Menurutnya, orang sakit tidak akan bisa keluar dari sana dan Jombai pun tidak akan bisa masuk. Li Chang menyetujui saran itu dan memerintahkan semuanya untuk pergi ke Jiyulhon. Semua bergerak cepat karena mereka harus sampai sebelum matahari tenggelam. Semua orang meninggalkan dermaga dan melakukan perjalanan menuju Jiyulhon. Sementara matahari hampir terbenam. Seorang anak kecil terjatuh dan tersandung. Dan ketika jatuh, ia melihat sesuatu yang menyeramkan. Dan mereka terkejut dengan apa yang terlihat. Ternyata banyak Jombai berada di setiap sudut dan bersembunyi di bawah batu besar. Li Chang menyuruh semua orang berlari secepat mungkin agar segera sampai di Jiyulhon. Mereka semua pun berlari dengan tergesa-gesa. Sedangkan gerobak yang membawa orang sakit hanya didorong oleh satu orang. Melihat itu, Li Chang langsung bergegas membantu, diikuti oleh Muyong. Mereka menarik dan mendorong gerobak itu dengan sekuat tenaga. Semua orang berhamburan, berlari dengan terburu-buru. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Jiyulhon. Tapi gerobak bersama Li Chang dan pengawalnya belum juga sampai. Yongxin segera bergegas pergi untuk membantu mereka dan menyuruh yang lain menutup pintu ketika matahari terbenam. Li Chang dengan gerobaknya masih berada cukup jauh di perjalanan. Mereka berusaha keras agar segera tiba karena hari sudah semakin gelap. Namun sialnya roda gerobak yang ditarik Li Chang menabrak batu hingga tersangkut dan tidak bisa bergerak maju. Beberapa orang sakit yang berada di atas gerobak pun terjatuh. Melihat itu Muyong langsung menghampiri Li Chang, diikuti oleh Yongxin yang baru saja tiba. Mereka bertiga berusaha menarik gerobak itu, tetapi sangat sulit. Di sela-sela itu, Muyong melihat ada pergerakan para Jombai yang mulai bangun, membuat mereka panik. Muyong memaksa Li Chang untuk pergi karena waktu hampir habis. Namun, Li Chang tetap berusaha mengangkat gerobak itu. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan menelantarkan orang-orang seperti yang dilakukan klan Hewoncho. Sobi menunggu mereka di depan gerbang Jiyulhon dan ada satu gerobak yang sudah tiba. Namun gerobak yang satunya masih belum terlihat sama sekali. Yongxin, Li Chang dan Muyong masih dalam perjalanan. Mereka menarik gerobak sekuat tenaga agar segera sampai. Tapi ternyata ada Jombai di depan yang membuat mereka kesulitan. Muyong dengan sigap mengeluarkan pedangnya, sementara Yongxin menubruk Jombai itu menggunakan kuda hingga terjatuh. Muyong kemudian memenggal Jombai yang ada di dekatnya. Tetapi senapan milik Yongxin terjatuh. Ia kembali mengambil senapan itu yang jaraknya sangat dekat dengan Jombai. Yongxin naik ke gerobak dan menembak satu persatu Jombai tepat di kepala. Akhirnya mereka tiba di Jiyulhon. Sobi yang menunggu di depan pintu bersiap untuk menutupnya. Yongxin terus menembak Jombai yang semakin dekat, dibantu Muyong yang memenggal kepala Jombai dengan pedangnya.
Akhirnya mereka berhasil masuk ke Jiulhon dan segera menutup pintu agar Jombai tidak masuk. Mereka juga menghalangi pintu dengan barang-barang berat. Di sana, Li Chang mengeluarkan pedang dan memerintahkan orang tua serta anak-anak untuk bersembunyi di gudang. Sedangkan yang bisa bertarung diminta mengambil senjata. Di sisi lain, para aparat yang sedang berada di dalam kapal berbincang untuk mengisi kesunyian. Tak lama kemudian mereka mendengar suara aneh. Suara itu ternyata berasal dari peti yang dibawa oleh ibu tua si mantan komandan si Bu En itulah. Dia menghampiri peti yang bergerak. Dengan tangan bergetar, ia memegang peti sambil berkata, "Putraku." Para pejabat yang ada di sana melihat apa yang terjadi di bawah. Ternyata isi peti adalah anak dari si Bu En yang telah berubah menjadi Jombai. Semua orang yang berada di kapal panik. Mereka pun menceburkan diri ke danau untuk menyelamatkan diri dari Jombai. Sementara itu di Jiulhon, Jombai terus berusaha masuk dengan mendobrak pintu, tetapi tidak berhasil. Semua orang bersiap siaga dengan senjata di genggaman, serta bambu tajam yang dipasang di hadapan mereka. Singkat cerita, matahari pun terbit. Orang-orang yang berada di Jiulhon sangat senang. Muyong mengintip melalui sela pintu untuk memastikan apakah Jombai masih ada atau tidak. "Mereka sudah pergi," teriak Muyong. Yongsin kemudian naik ke atap untuk memastikan kembali dan ternyata benar para Jombai sudah tidak ada. Mendengar itu, Li Chang menghela napas lega, begitu pula Sobi dan yang lainnya. Sementara itu, kapal yang berlayar kemarin sudah hampir sampai ke daratan. Namun kini kapal itu kosong dan penuh darah. Itu adalah azab untuk para pejabat karena telah meninggalkan rakyat. Kembali pada Li Chang, semua orang menunduk sambil mengucapkan terima kasih kepadanya. Di sisi lain, Yongsin sedang membuat bola dari tali untuk 4 anak kecil bermain. Anak-anak itu pun langsung bermain dengan bola tersebut. Li Chang menghampiri Muyong yang sedang memperhatikan orang-orang yang diobati dan juga sedang makan. Ia bertanya kepada Muyong apakah tidak ada makanan lain, sebab makanan yang sedang dimakan tidaklah layak. Akibat pajak yang tinggi dan perang yang cukup berat, mereka memakan apa saja, bahkan serangga. Percakapan itu terhenti ketika bola yang dimainkan anak-anak tadi mengenai tubuh Li Chang. Li Chang lalu menyuruh Muyong memanggil anak-anak tersebut. Mereka pun berjalan dengan rasa takut dan penuh penyesalan. Anak-anak itu mengira Li Chang akan memarahi mereka. Salah satu dari mereka menangis sambil meminta maaf. Namun ternyata Li Chang memberinya coklat dan menyuruh mereka kembali bermain. Li Chang kemudian memerintahkan Muyong untuk memberikan bekal miliknya kepada orang-orang yang sedang makan. Muyong menyuruh mereka berkumpul lalu memberikan daging tersebut. Semua orang sangat senang dan berterima kasih lagi kepada Pangeran Li Chang. Muyong menghampiri Li Chang yang sedang duduk memperhatikan orang-orang yang memasak. Muyong bertanya, setelah ini apa yang akan dilakukannya? Li Chang pun berkata bahwa ia akan pergi ke Sangju untuk menemui Tuan An Hyon. Mendengar itu, Yongsin yang sedang duduk sambil meminum kopi bergegas menghampiri mereka sambil membawa senjata. Ia berkata bahwa dirinya juga berasal dari Sangju dan menawarkan diri untuk menjadi pemandu. Muyong tidak mudah percaya, terlebih Yongsin sangat lihai menggunakan senjata. Saat menyerang Jombai sebelumnya dia mampu membidik tepat di dahi. Muyong lalu bertanya kepada Yongsin siapakah dia sebenarnya. Namun perbincangan mereka terpotong karena terdengar dobrakan pintu dari luar. Semua orang yang ada di sana berkumpul karena ketakutan. Dari luar, terdengar suara prajurit kerajaan yang membacakan surat penangkapan Pangeran Li Chang atas tuduhan pengkhianatan dan kasus pembunuhan. Disebutkan pula bahwa jika dia tidak keluar, maka akan dihukum berat. Mendengar hal itu semua orang bertanya-tanya karena mereka menganggap pangeran sangat baik dan beranggapan bahwa para prajurit salah paham. Muyong lalu berkata dengan lantang, "Pengawal pangeran akan keluar." Tak lama kemudian, hujan anak panah melesat dari berbagai arah. Sebagian diantaranya bahkan menyala menjadi api yang berkobar di tanah. Panah-panah itu dilepaskan oleh pasukan yang berusaha menangkap Li Chang. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri di tengah kepulan asap dan kobaran api, berusaha menghindari serangan tersebut. Beberapa orang tidak sempat menghindar dan terjatuh karena terkena anak panah. Di kediaman lain,
terdapat seorang prajurit terbaring penuh darah dengan pedang tertancap di punggungnya. Hakju dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca membuka kotak yang berisi kepala anaknya yang telah dipenggal oleh Li Chang. Hakju pun berkata bahwa ia akan membalas dendam tanpa belas kasihan. Di Jiulhon, beberapa orang yang selamat bersembunyi di tempat yang sama. "Itu salahku," ujar Li Chang. Yongsin yang berada di sana emosinya meluap dan menyuruh Li Chang keluar agar yang lain dapat bertahan hidup. Tetapi singkat cerita, mereka mempersiapkan strategi untuk mengelabui para prajurit. Sebagian prajurit kerajaan mendobrak pintu Jiulhon untuk masuk dan memeriksa satu persatu mayat, mencari keberadaan Li Chang. Dari kejauhan, Yongsin menembakkan peluru ke punggung salah satu prajurit hingga tumbang. Melihat itu, prajurit lain kaget dan segera waspada. Tidak lama kemudian, ada lagi prajurit yang terpenggal kepalanya oleh serangan mendadak Muyong yang bersembunyi di balik tiang. Melihat kondisi semakin kacau, pimpinan pasukan beserta prajurit bersenjata lengkap ikut masuk ke dalam untuk mencari Li Chang. Mereka bergerak hati-hati, menyalakan obor dan memeriksa setiap sudut ruangan. Namun strategi Li Chang cukup rapi, membuat mereka terkecoh dengan jejak palsu yang ditinggalkan. Muyong dan Yongsin memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan dari arah yang tak terduga. Beberapa prajurit tumbang satu persatu, hingga akhirnya pasukan yang ada di dalam Jiulhon berhasil dikalahkan. Setelah situasi tegang mereda, Yongsin menyuruh semua orang yang bersembunyi untuk segera pergi menyelamatkan diri ke Yangsan sebelum gelap, karena keadaan di sini terlalu berbahaya. Sementara itu, Sobi memangku seorang anak kecil yang terkena anak panah, lalu menyembunyikan anak itu di dalam gudang dan menutupi tubuhnya. Li Chang dan Muyong kemudian berlari ke arah hutan, masih berusaha mengelabui para prajurit kerajaan yang tersisa. Mereka menyelinap di balik pepohonan, menahan napas saat cahaya obor prajurit mendekat. Ketika salah satu prajurit hampir menemukan mereka, Muyong dengan cepat melempar batu ke arah lain untuk mengalihkan perhatian. Tetapi ketika sudah sampai di bukit penghujung hutan, pimpinan prajurit yang bernama Bomci menyadari bahwa mereka telah dikelabui. Para prajurit hendak mengambil kuda untuk mengejar, namun dilarang oleh Bomci karena ia tahu Pangeran Li Chang akan pergi ke suatu tempat yaitu Sangju untuk menemui An Hyon. Ya benar, saat ini Li Chang, Muyong, Yongsin dan Sobi bergegas menaiki kuda menuju Sangju untuk menemui Tuan An Hyon. Para prajurit yang bertugas memantau sinyal api memperhatikan adanya tanda api yang mencurigakan. Setelah melakukan pengamatan, mereka menyimpulkan bahwa sinyal api tersebut kemungkinan berasal dari Dongne. Tanpa menunggu lama, prajurit itu segera melaporkan temuan tersebut kepada Kim Sun. Menerima laporan itu, Kim Sun langsung memberitahu aparat lainnya untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Mereka pun berbincang mengenai langkah yang harus diambil, dan Kim Sun memutuskan untuk menemui sang raja. Karena sinyal api yang menyala terang menandakan bahwa bangsa ini dalam bahaya. Kim Sun pun pergi menuju istana dan diikuti oleh yang lainnya. Namun, mereka dihalangi oleh prajurit karena memang tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke sana. Hal ini membuat Kim Sun sangat marah, begitu juga yang lain. Tidak lama kemudian datanglah Hakju yang merupakan kepala dewan tertinggi di kerajaan Joseon. Di luar dugaan, Hakju mengizinkan Kim Sun CS untuk menemui Paduka Raja karena mereka adalah aparat penting bangsa ini. Matahari hampir terbenam. Mereka berjalan melewati lorong-lorong dengan cahaya remang menuju tempat Paduka Raja. Namun ketika hampir tiba, muncullah sang ratu dari belakang dan menegur mereka dengan nada tinggi penuh kesal dan amarah. "Paduka Ratu, sinyal api telah tiba. Kami harus menemui Paduka Raja untuk memperbaikinya," ujar mereka berempat. Ratu sangat marah. Ia berkata meskipun keadaan darurat, mengapa memaksa masuk ketika Paduka Raja sedang sakit keras? Hakju membela mereka. "Karena penyakit raja sudah tidak bisa lagi disembunyikan," ujarnya. Ratu Cho berusaha keras untuk mencegah Hakju masuk ke ruangan, namun Hakju tetap tidak menghiraukannya. Dengan tegas, ia melangkah maju dan memerintahkan pelayan untuk memberitahukan kedatangan Dewan Negara. Ratu dengan suara penuh makna berkata, "Matahari sebentar lagi akan terbenam.
Tetapi tetap saja Ratu Cho tidak mampu menghentikan langkah ayahnya itu yang sudah memasuki ruangan. Setibanya di dalam ruang paduka raja, bilik tidur paduka raja tertutup tirai. Salah satu dari mereka berbisik, "Sepertinya paduka raja sedang tidur." Hakju menjawab, "Paduka raja akan segera bangun. Silahkan duduk terlebih dahulu." Hakju menyuruh mereka berempat untuk mendekat dan memanggil pelayan untuk membuka tirai. Para pelayan membuka tirai itu dengan sangat hati-hati. 역병이지요. 해가 지면 깨어나 산 사람의 피와 살을 Hakju berkata lagi, "Sinyal api yang dinyalakan dari arah selatan bukan karena invasi atau perang, melainkan wabah telah menyebar. Wabah itu membuat orang tertidur saat matahari terbit. Dan ketika matahari terbenam, mereka bangun dengan menginginkan daging serta darah manusia." Tirai terbuka, memperlihatkan kondisi Raja Joseon yang membuat mereka semua terkejut dan ketakutan. 위험한 왕이십니다. 만백성의 어버이십니다. Beberapa saat kemudian, Hakju menyodorkan surat penangkapan kepada Kim Sun atas pengkhianatan dan pelanggaran berat terhadap kerajaan. Kim Sun diduga melakukan pemberontakan dan memanggil Lee Chang untuk merebut tahta raja. Kim Sun membaca surat itu. Tertulis bahwa keluarganya akan dipenggal, sementara Pangeran Lee Chang akan digulingkan lalu diracun hingga mati. Kim Sun pun langsung dibawa oleh para prajurit. Mendengar hal itu, Ratu Cho terkejut dan langsung menghampiri sang ayah sambil berkata, "Sejak kapan ayah merencanakan ini? Seharusnya ayah memberitahu aku dulu. Bagaimanapun juga, aku adalah ratu bangsa ini." Tetapi Hakju tidak mengucapkan apapun. Ratu Cho di situ membuka kotak yang ada di hadapannya, berisi kepala Cho Bom Il. Hakju berkata, "Aku akan membalasnya tanpa belas kasihan, dan jangan pernah menghalangi ayah lagi. Tugasmu adalah melahirkan anak laki-laki dan harus laki-laki." Ratu Cho tidak dapat menjawab apapun selain mengiyakan perkataan ayahnya, dan ia berjanji akan mewarisi tahta kerajaan Joseon. Kingdom bersambung.